Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Hairunisa Nurul Kolbi, NIM 19921410001, Prodi Akuntansi 1 kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya perhitungan dan penetapan BKT dan UKT untuk pendidikan yang berkeadilan dan bermutu. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui pentingnya perhitungan dan penetapan BKT dan UKT. UKT ditentukan berdasarkan penghasilan orang tua. UKT ini berfungsi untuk memberi subsidi silang yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan sosial orang tua atau wali setiap mahasiswa. Jadi, sistem ini mengacu kepada pendapatan orang tua mahasiswa itu sendiri. Manfaat yang didapatkan setelah adanya pemberlakuan sistem BKT dan UKT para mahasiswa serta orang tua dapat mengetahui secara pasti berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh para mahasiswa setiap semesternya, serta mahasiswa dengan tingkat ekonomi rendah juga bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi. Selanjutnya, pendidikan yang berkeadilan dan bermutu. Pendidikan yang berkeadilan dan bermutu adalah pendidikan yang dapat memproduksi lulusan yang memiliki kapasitas atau kompetensi, baik keterampilan akademik maupun keterampilan profesional. BOPTN atau Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri adalah bantuan pemerintah yang bersumber pendapatan dan belanja negara untuk diberikan pada perguruan tinggi negeri yang bertujuan membiayai kekurangan biaya operasional karena adanya batasan pada sumbangan pendidikan pada perguruan tinggi negeri. Sistem UKT dan BKT mulai diperkenalkan pada tahun ajaran 2013 sampai 2014 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang BOPTN. UKT dibayar dengan sistem yang berkeadilan. Besaran UKT ditetapkan dalam beberapa kategori dari yang terendah sampai yang tertinggi tergantung pada kemampuan ekonominya. Proses pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Bagian terpenting dari mutu pendidikan yang diberikan prioritas biaya adalah komponen guru atau dosen sebagai sumber daya manusianya, di mana mereka merupakan pelaksana kebijakan dalam proses implementasi kebijakan mutu. Aktivitas itu dilaksanakan dalam proses belajar mengajar yang membuat pendidikan menjadi bermutu tinggi. BKT dan UKT. Biaya kuliah tunggal atau BKT adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri. Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Uang kuliah tunggal atau UKT merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Sistem pembayaran UKT pula ditujukan dalam rangka memberikan pemerataan biaya kuliah agar sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswanya. Dalam menentukan besaran BKT semester 1, kita harus mencari data terlebih dahulu. Di antaranya, data mata kuliah, dosen pengangku setiap mata kuliah, jabatan fungsional dosen, honorarium, serta data indeks, di mana K1 merupakan status perguruan tinggi. K2 itu mutu akreditasi program studi dan perguruan tinggi. K3 itu kemahalan wilayah, dan K4 itu pengelolaan keuangan. Setelah data sudah lengkap, maka dapat ditentukan besaran BKT pada setiap mata kuliah. Hal pertama yang dibuat perhitungannya pada setiap mata kuliah yaitu basic cost. Rumusnya sebagai berikut. Basic cost sama dengan OP cost dasar atau SSBOPTB dikali SKS dibagi jumlah SKS. Hal kedua yang dihitung adalah biaya tatap muka dan biaya ujian. Rumusnya sebagai berikut. Biaya tatap muka sama dengan biaya intensif dosen dikali jumlah pertemuan dikali jumlah kelas dibagi jumlah mahasiswa. Biaya ujian sama dengan biaya intensif dosen dikali jumlah pertemuan dikali jumlah kelas dibagi jumlah mahasiswa. Maka hal ketiga yang dihitung yaitu menentukan besaran BKT pada setiap mata kuliah. Rumusnya adalah sebagai berikut. BKT sama dengan basic cost dikali K1 dikali K2 dikali K3 dikali K4 ditambah biaya tatap muka, ditambah biaya ujian, ditambah biaya habis pakai. Dengan mengikuti langkah-langkah perhitungan tersebut, maka kita dapat menentukan besaran BKT pada setiap mata kuliah semester 1, di mana terdapat 7 mata kuliah, salah satunya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang akan dibahas dalam mencari besaran BKT-nya sebagai berikut. Diketahui jumlah mahasiswa 150 orang, jumlah kelas 4 kelas, total SKS-nya yaitu 20, biaya habis pakai Rp115.000, OP kos dasarnya Rp12.404.267, honorarium biaya intensif dosen 1 Rp750.000,
Biaya intensif dosen kedua, 750.000. Biaya indeks, K1 sama dengan 1,5. Kedua didapat dari akreditasi program studi, yaitu 1,2, dikali akreditasi institusi perguruan tinggi 0,15, maka hasil yang didapatkan yaitu 0,18. Nah, untuk K3 itu 1,15, K4-nya itu 1,2. OP base cost 12.404.267 dikali 3 SKS dibagi 20 SKS, hasilnya 1.860.640. Biaya tatap muka 750 dikali 7 pertemuan dikali 4 kelas dibagi 150 mahasiswa. Hasilnya yaitu 140.000. Nah, biaya tatap muka 2 juga sama. Selanjutnya biaya UTS 750.000 dikali 1 pertemuan dikali 4 kelas dibagi 150 mahasiswa. Hasilnya yaitu 20.000. Biaya UAS juga seperti itu, 750.000 dikali 1 pertemuan dikali 4 kelas dibagi 150 mahasiswa. Hasilnya yaitu 20.000. Maka kita dapat menghitung BKT-nya yaitu SSBOPTB dikali K1 dikali K2 dikali K3 dikali K4 ditambah biaya tatap muka ditambah biaya ujian ditambah biaya habis pakai. 1.860.640 rupiah dikali 1,5 dikali 0,18 dikali 1,15 dikali 1,2 ditambah biaya tatap mukanya. Dijumlahkan biaya tatap muka 1 sama 2 hasilnya yaitu 280.000. Dan biaya ujian didapat dari biaya UTS ditambah biaya UAS, hasilnya 40.000, dan juga biaya habis pakai. Maka dapat 693.274 ditambah 435. Di sini jumlahnya sama dengan 1.128.274. Maka pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, besaran BKT didapat sebesar 1.128.274. Sehingga pada semester 1, total besaran BKT setiap mata kuliahnya yaitu yang pertama, pendidikan agama, 1.021.608. Kedua, pendidikan kewarganegaraan, 1.128.274. Ketiga, bahasa Indonesia, 1.021.608. Keempat, bahasa Inggris bisnis, 1.021.608. Kelima, pengantar akuntansi 1, 968.274. Keenam, pengantar bisnis, 824.592. Dan yang terakhir, pengantar manajemen, yaitu 1.074.941. Maka kita dapat total BKT-nya yaitu 7.060.906. Setelah menyelesaikan perhitungan total besaran BKT pada semester 1 sebesar 7.060.906, maka kita kurangi dengan asumsi BOPTN sebesar 437.500, maka besaran UKT semester 1 Prodi Akuntansi 1 Angkatan 2019 di Universitas Negeri Makassar sebesar 6.623.406. Tita Wahyuni, jelaskan salah satu faktor yang mungkin terjadi terhadap penetapan UKT dengan adanya COVID-19 ini. Dengan adanya COVID-19, menyebabkan penurunan pendapatan ekonomi mahasiswa, sehingga PTN membuat kebijakan dengan peninjauan ulang UKT terhadap mahasiswa yang terdampak COVID-19. Kebijakan paling efektif adalah memotong beban UKT karena dalam keadaan seperti ini, sepraktisnya pemimpin kampus mengeluarkan kebijakan yang meringankan beban mahasiswa, baik psikologis maupun ekonomi. Selanjutnya adalah Anita Alfa. Apa masalah yang akan timbul dengan adanya penetapan UKT? Mahasiswa cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran kecuali skripsi. Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran, namun tersisa hanya skripsi atau tugas akhir, dibebaskan dari pembayaran UKT. Pengajuan permohonan dilakukan dengan melampirkan transkripsi nilai yang ditandatangani Ketua Prodi, bukti pembayaran UKT terakhir, surat permohonan cuti akademik, dan surat pernyataan telah menyelesaikan semua pembelajaran kecuali skripsi atau tugas akhir. Yang terakhir dari Nurul Fadila, bagaimana mekanisme peninjauan ulang UKT untuk mahasiswa lama? Mendaftarkan diri dalam peninjauan ulang UKT, menyiapkan berkas diantaranya yaitu surat pernyataan mengambil mata kuliah 6 SKS, transkrip nilai, dan bukti pembayaran UKT terakhir, surat pernyataan, surat perjanjian, surat klasifikasi penyelesaian studi, surat perjanjian dengan mahasiswa yang belum SK pembimbing, surat pengantar dari Prodi, kartu keluarga, legalisir bukti pembayaran gaji orang tua, dan surat permohonan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.